Teman-teman, saya akan bicara mengenai latar dalam cerita, baik itu cerpen atau novel. Latar yang juga sering disebut setting, itu mengandung dua hal. Pertama, tempat, yang kedua waktu, atau sebaliknya, waktu dan tempat. Penulis atau pengarang boleh bercerita tanpa tempat dan waktu yang spesifik. Jadi tidak memerlukan detail yang akurat, karena bisa jadi bukan bermaksud menonjolkan waktu dan tempat, karena lebih condong ke masalah tokohnya, konfliknya, atau memang itu bisa menunjukkan terjadi kapan saja gitu ya, atau di mana saja. Nah, ketika penulis mengisahkan percintaan dengan latar sejarah, semacam fiksi sejarah, tidak usah jauh-jauh, misalnya pada peristiwa Mei 98 ya, maka tidak boleh melupakan peristiwa traumatik kerusuhan yang terjadi pada saat itu. Tempatnya juga jelas ya, mungkin di Jakarta. Ada tempat yang lain, tapi yang kita kenal sangat lekat adalah di Jakarta. Nah, cerita-cerita dengan kearifan lokal juga sudah tentu merujuk pada tempat. Nah, ini tempatnya harus khas. Misalnya tradisi Minang mungkin di Padang, tradisi Toraja, tradisi itu di Sulawesi Selatan, mungkin mengenai orang Bugis ya. Terus di Sumatera Utara ada tradisi Batak, di Nusa Tenggara bagaimana lagi itu, tempat-tempat yang tidak mungkin dipindahkan. Jadi kalau kita bercerita tentang tradisi atau situasi-situasi yang sangat lokal, itu artinya kita menggunakan latar sebagai kekuatan. Ketika saya dulu menulis cerpen Sepanjang Braga, kejadiannya sebenarnya tahun 88 ya, antara 83 sampai 88, karena saya waktu itu kuliah di Bandung. Ya, saya surveinya nggak jauh-jauh, memang sering berjalan-jalan di situ. Bahkan cerita itu saya buat sangat detail ya, dengan ada nama tokonya, bahkan panjang jalan itu saya tahu. Terus pada saat Gerimis bagaimana, di sana ada apa saja, itu saya bisa ceritakan. Padahal hanya mau bercerita tentang hubungan antara lelaki dan perempuan, artinya cerita cinta saja. Nah, kalau kita membuat cerita futuristik ya, jauh ke depan, itu juga kita bisa memperkirakan dengan waktu-waktu yang kita tentukan, tapi tentu saja patokannya adalah apa kemajuan hari ini, yang lompatan-lompatannya untuk di masa depan itu seperti apa, kita bisa menentukan. Nah, kalau seperti Iksakabanu, Laila Chudori, Pramudia Anantaturk, nah itu sangat ketat terhadap waktu dan tempat. Jadi karena apa? Karena mengambil sisi sejarah sebagai latar. Nah, kalau kita mau cerita tentang kekinian saja, mungkin hanya menyebutkan Jalan Jaksa, Jalan Sabang, atau Somba Opu di Makassar. Itu sudah menunjukkan tempat tanpa harus mengatakan bahwa itu kota tertentu. Mungkin minumannya, jenis minumannya, atau tontonannya di sana, atau pakaian-pakaian yang dikenakan di sana, itu menunjukkan tempat dan waktu. Saya kira seperti itu. Kalau misalnya nanti suatu saat ada hal-hal baru mengenai waktu dan tempat, saya akan ceritakan kembali. Begitu teman-teman.